Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar teks eksposisi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya Ibu akan memberitahu kompetensi dasar apa dan tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Dengan tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan model CERC, peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan menentukan struktur dan kaidah teks eksposisi, serta dapat menyusun kembali teks eksposisi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaannya. Ayo, sebelum kita ke materi teks eksposisi, masih ada yang ingat tidak? Apa sih teks eksposisi? Yo, oke, sepertinya kalian sudah pada ingat ya. Untuk mengulas kembali, Ibu akan menjelaskan. Di sini teks eksposisi itu sebuah bentuk tulisan yang menjelaskan atau menguraikan suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi maupun pengetahuan pembaca tanpa bermaksud memengaruhi. Bisa dibilang tujuan teks ini adalah menyampaikan apa yang ingin disampaikan penulis dari sudut pandang tertentu. Ingat, teks eksposisi ini juga salah satu bentuk karangan yang memiliki sifat non-fiksi. Karena setiap paragraf yang ada dalam teks eksposisi semuanya berisi fakta dan data yang akurat serta benar-benar dapat dibuktikan. Itu eksposisi. Materi berikutnya adalah mengenai struktur teks eksposisi. Perlu anak-anakku ketahui, struktur teks eksposisi ini pada dasarnya ada 4. Nah, tapi mengapa hanya Ibu tuliskan 3? Karena yang pertama itu biasanya kan judul. Judul kalian pasti tahu itu bagian awal teks eksposisi yang memunculkan adanya isu. Nah, itu tidak Ibu terterakan di sini, tapi Ibu jelaskan ya anak-anakku. Yang pertama itu ada tesis. Tesis itu adalah gagasan utama tentang salah satu permasalahan yang memaparkan suatu fakta yang ada di dalam teks. Yang kedua atau ketiga dari judul tesis, argumentasi. Argumentasi ini bagian yang dapat disebut juga sebagai pendapat berupa alasan yang logis atau pernyataan narasumber, atau lebih dikenal lagi itu argumen pribadi penulis yang berupa fakta. Yang berikutnya terakhir itu ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini lebih mirip dikatakan seperti simpulan yang berarti berisi rangkuman dari isi teks eksposisi. Oke, kita ke slide berikutnya. Ada kaidah kebahasaan teks eksposisi yang dimana di sini ada 6 poin. Nah, yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan, argumentasi atau sebab akibat. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental seperti yang diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata-kata perunjukan seperti berdasarkan data, merajuk pada pendapat. Yang kelima, menggunakan kata persuasif seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Yang terakhir, menggunakan kata denotatif. Denotatif itu kata-kata yang memiliki makna sebenarnya. Jadi itu bukan kata-kata yang bermakna konotasi ya anak-anak. Berikut ini akan Ibu tayangkan animasi dari contoh teks eksposisi. Disimak tayangan berikut ini. Berikut ini akan Ibu tayangkan animasi dari contoh teks eksposisi. Disimak
tayangan berikut ini. Berikut ini akan ibu tayangkan animasi dari contoh teks eksposisi. Disimak tayangan berikut ini. Berikut ini akan ibu tayangkan animasi dari contoh teks eksposisi. Disimak tayangan berikut ini. Berikut ini akan ibu tayangkan animasi dari contoh teks eksposisi. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katro ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para pengguna. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Berikut ini akan ibu tayangkan animasi dari contoh teks eksposisi. Disimak tayangan berikut ini. Contoh teks eksposisi. Disimak tayangan berikut ini. Berikut ini akan ibu tayangkan animasi dari contoh teks eksposisi. Disimak tayangan berikut ini. Berikut ini akan ibu tayangkan animasi dari contoh teks eksposisi. Disimak tayangan berikut ini. Oke, tadi kalian telah menyaksikan video animasi contoh dari teks eksposisi. Sekarang kalian coba tentukan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks yang berjudul Fenomena Remaja dan Gagdet menurut versi kalian. Berdasarkan kaidah kebahasaan teks eksposisi ya anak-anak. Cukup sekian, terima kasih. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini dapat kalian pahami. Salam sehat, tetap semangat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.